Shalom, belum dibuka kan? Oke. Dan selamat pagi kepada mahasiswa, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mahanaim Indonesia. Ya, kita akan bicara tentang hukum memang, ya. Dan kita memang sedang belajar hukum di tempatnya Umi Iin Cipto. Umi itu panggilan mulia loh Bunda ya. Ya Umi ya. Kita mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Hukum ya. Dan Fakultas Hukum tersebut tergabung pada UMI. Universitas Mahanaim Indonesia. Yang dipimpin oleh Umi Iin Cipto. Mohon maaf Bunda, karena Umi panggilan mulia jadi saya berani mengatakannya ya. Tidak merendahkan sama sekali. Paham Umi? Paham. Anda bangga loh menjadi the member of Umi, iya kan? Iya, saya mesti setara dengan pengkhotbah pertama, iya kan? Iya kan bahasanya unbreakable. Iya tak? Diterjemahkan ketekuk. Lora, udah keren loh saudara-saudara ya. Saya kelihatannya juga semakin mendalam loh saudaraku ya. Mari kita jadi pohon korma walaupun ketekuk rak tugel. Nah, itu loh. Lora, ya, ngerti tak bahasa Yunaninya ya? Iya. Hah? Horas, haleluya. Yang enggak tahu mesti horas, haleluya. Ya jangan lawang aku yang muntu. Muntu ya, muntu yang ngerti ya. Kita kan itu sudah bahasa lazim ya. Jadi walau ketekuk rak tugel. Kondo mbek kancamu. Kita ini kayak pohon kurma lu. Makanya no turning back. Gabungan Indonesia, Yunani dan Batak. No turning back loh, Dek. Waduh. Kok wong Batak krasa londo? Loh iya, no turning back kok bilangnya Batak, itu basa londo. Kondone mbahku ngono ya. Iya, mbahku bilang kalau ada orang bule kulit putih lewat, dia bilang londo. Yang lewat padahal Perancis. Kuwi wong londo. Saya bilang, "Mbah, bukan Mbah, iku Perancis." Ku londo. Nah, nanti lewatnya Inggris kulit putih. Iku wong londo, duduk Mbah, iku Inggris. Nanti yang lewat misalnya Amerika kulit putih, tetap digawe londo. Mbah salah kabeh, kowe ra ngerti urung lahir. Londo, pokoknya mbahku kondo ya, pokoknya kulit putih sabet londo. Nah ini bahasa Inggris pun bahasa Batak sekarang. Oke, jangan kesuwen, saya sudah kena diskon besar. Saya sudah dipesan hanya 45 menit. Baik, ya Bunda. Apa di UMI ada keleluasaan Bunda? Tolong tidak kena diskualifikasi Bunda. Ya kan? Takutnya kena diskualifikasi loh. Saya sementara 45 tit langsung ini. Time out. Kalau saya kena time out, saya mau jawab, mbok kira bal-balan po? Bahasa Yunaninya gitu ya. Mbok kira, mbok sapa mbok ya? Mbok kira bal-balan toh? Gak paham ya, saya berusaha untuk ngelucu tapi gak lucu. Enggak apa-apa, saya udah biasa. Biasa ngelucu rak payu itu enggak apa-apa, ya kan? Mumpung ada adikku ini setara loh. Yes, khotbah. Ya, kita akan bicara hukum. Ngombe. Saya mulai dengan Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan hukum itu adalah peraturan-peraturan yang resmi dan dianggap mengikat. Singkat padat ya. Banyak sih kalau mau diuraikan secara panjang lebar. Pokoknya singkat padat, hukum adalah peraturan-peraturan yang resmi dan dianggap mengikat. Oke. Apa sih target dan sasaran? Utamanya sih dua, ya. Yang pertama hal ketertiban demi adanya keteraturan di tengah kehidupan. Ya. Yang kedua keadilan. Keadilan itu tentang kesamaan hak. Ya. Ternyata
bisa ada pengembangan sedemikian jauh, ya, saya temukan 5 tambahan, yakni keamanan agar kejahatan teratasi, ketentraman agar terciptalah kedamaian, kesejahteraan agar orang yang damai itu bahagia, hal kebahagiaan, kedaulatan wilayah teritorial agar tetap satu, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan sampai sempal, satu aja cukup. Timor Timur sekarang udah jadi Timor Leste. Cukup satu aja. Halo? Betul ya? Wah, kalau Anda bilang betul berarti Garuda di dadamu. Merah putih, merah putih. Ole, 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 ole. Anda sebagian ternyata sense of humornya nggak nyampe, nggak apa-apa. Anda mungkin tidak mau dibilang Garuda di dadamu karena merpati, ya enggak apa-apa, merpati ya, oke, merpati, ya pantas ya saya bilang Garuda di dadamu terus langap lomo, wong merpati ya, Roh Kudus ya, Gusti Yesus ya, enggak apa-apa, saya mengalami penolakan tapi saya tidak tertolak, tidak, karena Anda lebih benar dari yang saya katakan, Anda lebih benar, oke, sabar. Dan di atas segalanya yang ketujuh adalah kebenaran yang harus ditegakkan. Nah, saudara-saudara, kalau ada sebuah negeri, ada sebuah komunitas tidak memberlakukan hukum, maka yang akan terjadi hukum rimba. Hukum rimba itu menegaskan yang kuat yang bakal menang. Bicara kuat dan menang itu sampai kapan? Karena dalam pemahaman di dunia, apa ya, silat ke apa? Shaolin ya. Ada yang mengatakan di atas langit ada langit. Kalau ada orang merasa kuat dan menang, tunggu, gak lama lagi pasti ada tampil yang lain untuk menaklukkannya. Gak paham ya, Anda kelihatannya memang sudah sangat lemah lembut, sehingga gak nangkep hal-hal yang terkait dengan Shaolin. Loh ya, kalau sampai hukum tidak ditegakkan, yang akan berlaku homo homini lupus. Manusia akan menjadi serigala bagi manusia yang lain. Ya, akan terjadi chaos, kehancuran, kerusakan di tengah kehidupan. Kekristenan berhadapan dengan dui hukum. Di satu sisi kita di bawah perundangan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di lain sisi kita di bawah perundangan kerajaan sorga. Di satu sisi kita memang WNI, di lain sisi kita WNKS, warga negara kerajaan sorga. Oke, sebagai WNI kita di bawah perundangan negeri. Jangan coba tidak tunduk. Anda berani melawan, Anda pasti ditangkap, diadili dan dipenjara. Betul? Wih, Anda kelihatannya benar. Tidak mau jawab, kelihatannya banyak WNA yang hadir hari ini. Kalau Anda WNI sekali lagi, Anda harus tunduk pada perundangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau Anda berani melawan, dipastikan Anda akan ditangkap, diadili, kemudian dipenjara. Oke? Ada konsekuensi hukum. Nanti obrolan kita juga sampai pada konsekuensi hukum. Begitupun sebagai warga negara kerajaan sorga, kita pun harus tunduk, saudaraku. Jangan coba tidak tunduk. Apalagi sudah dimotivasi dengan Pastor Jojo. Oke, hanya karena anugerah kita ada hari ini. Kalau kita menjadi warga negara kerajaan sorga, bukan karena kita baik, bukan kuat gagah, namun anugerah Tuhan yang berlaku. Amin. Wong asu, omang. Wong asu. Gak paham ya, Anda anggap saya tidak sopan? Ada anjing. Ada tulisannya. Hah? Iya, jangan samakan saya sama yang khotbah itu di luar sana. Jangan, ada tulisannya. Saudara-saudara, iktikat baik menyertai. Tidak sedang menyinggung siapapun kecuali yang merasa. Iya dong, kalau saya kan merasa. Berdasarkan firman kan saya tadinya anjing. Sungguh, dapat remah-remah saja itu dah, senengin. Betul tidak? Kan kalimat yang diberikan kan tidak layak kan? Nanti ada kalimat lanjut bukannya diberikan kepada anjing, dilemparkan. Tambah aku sadar aku iki sopo. Kalau aku sekarang
ahli waris kerajaan yang diberi hak untuk menyapa ya Aba ya Bapa. Aduh, saya kalau boleh nangis, Jani mau nangis loh tadi. Tapi aku rada gengsi ya, sing khotbah di rohani aku kekel nangis sih. Gengsi ya. Jani aku main nangis loh. Tenang, aku kroso asu sing dibalang roti. Halo? Seneng kan ya? Enggak ya luwe ngantek modiar kon. Nah, saudara-saudara ya. Jadi kita akan bicara hukum dan Alkitab, di dalam Alkitab ada 11 hukum. Tentu tidak mungkin dibicarakan ke-11-11-nya. 10 DPL, Perjanjian Lama dikenal dengan 10 perintah atau 10 commandments, 1 di PB. Tapi walaupun hanya 1, hukum yang ke-11 di PB disebut hukum yang terutama. Ya kan? Ini dia. Love. Di balik kelemah lembutan, ada sebuah atau sejumlah peraturan yang dengan tegas harus segera dilaksanakan. Jangan terkecoh dengan love yang image kelemah lembutan. Tapi di balik love ada power di sana. Power ini baru bekerja kalau peraturan kerajaan dilaksanakan. Halo, betul? Nah, baik. Kalau kita melihat dari Matius Markus memang penyebutannya jelas tentang hukum yang terutama. Tapi saya ambil dari Lukas 10. Lukas 10 ayat 25 hingga 28. Inilah perbincangan kita. Namun sebelum masuk pada perbincangan saya gambarkan alurnya terlebih dahulu ya. Tampil juga boleh ya. Lukas 10 ayat 25-26 itu memberi gambaran tentang perbincangan dua ahli hukum. Yang pertama Yesus tentu ahli di segala bidang termasuk hukum. Betul? Ya, yang satunya adalah ahli hukum tapi hukum Taurat. Nah, ini perbincangan dua ahli hukum yang nantinya mengarah pada kesimpulan ternyata hidup dalam hukum kasih, love ya, bukan himbauan tapi perintah. Perintah, jangan kira himbauan di mana Anda punya pilihan. No, tidak ada pilihan. Ya. Nanti pada ayat yang ke-27, ini kan 25-26, nanti kesimpulan akhir tentang perintah yang harapannya adalah Anda setuju untuk mengatakan ya. Kalau sudah ya, pada ayat ke-27 diberikan juklaknya. Kalau di kantor mungkin lebih sering didengar job description. Seorang pemimpin boleh saja melepaskan perintah ke anak buah. Tapi kalau rincian pelaksanaan tidak diberi, kadang anak buah tidak kunjung melaksanakannya. Kamu udah diperintah sama bos? Udah. Kok gak dikerjain? Gak tahu caranya. Makanya ada job description, juklak, petunjuk pelaksanaan. Nah ya. Kalau Anda sudah setuju bahwa hidup dalam kasih itu perintah dan juklaknya pun jelas. Jangan kira Anda bisa menunda untuk mengatakan ya. Halo? Hari ini, hei anjing. Tuh, tersinggung kan? Saya pulang lah. Duh, kita kan tadinya anjing ya kan. Diingatkan supaya jangan kacang lupa kulit. Ya memang sudah di cover dengan anugerah, tapi akan semakin hormat kalau kita tahu sejarah. Betul enggak? Sejarahnya kita nih siapa? Lu kan udah dapat anugerah. Ya, semakin ku sadari sejarah hidupku yang ditutup oleh anugerah, maka aku semakin sujud menghormatinya. Tuhanku terima kasih. Amin. Ini saya sampai gini-gini nih, ini khotbah bukan drama singkat, please. Halo. Heran ya. Nah, jadi nanti pada bagian ketiga itu ayat 28 ya, Anda harus sesegera mungkin ambil keputusan. Dan yang keempat, kalau benar terlaksana jangan untuk sementara waktu. Jangan temporary. Anda harus punya ketetapan kuat ya, Anda harus masuk ke tingkat integritas. Anda akan melakukannya seumur kehidupan. Enggak amin, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya udah biasa, saya yang khotbah, saya juga yang mengaminkannya. Biar yang diberkati saya juga. Oke, Lukas 10 ayat 25.
hingga 28. Demikian. Ayo. Lukas 10 ayat 25 hingga 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus," perhatikan, "harus ku perbuat untuk apa? Memperoleh hidup yang kekal?" 26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan 1, segenap hatimu, 2, segenap jiwamu, 3, segenap kekuatanmu, 4, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Puji Tuhan. Baik. Pada ayat 25-26 jelas ada dialog antar dua ahli hukum. Ya, Yesus kita percaya ahli di segala bidang termasuk hukum apapun. Ya, yang satunya adalah ahli hukum tapi hukum Taurat. Ayat 25 dari pihak ahli hukum Taurat ada kata harus diperbuat. Memang apapun yang terkait dengan hukum itu harus dalam bentuk kepastian hukum. Betul tidak? Kalau benar diperbuat, maka akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi kalau tidak akan diperbuat, berarti sebaliknya, tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Ini konsekuensi hukumnya. Halo? Oke, ini mahasiswa hukum kan ya? Iya, mari serius perbincangan tentang hukumnya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, dari pihak Taurat ada kata harus. Dari pihak Yesus berkata, tertulis. Halo, ayat 26. Yesus bilang apa? Tertulis. Ayat 26. Come on. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kalau engkau benar membacanya, itu sudah tertulis. Engkau pasti menemukannya. Dan tidak lagi ada penundaan, apalagi dipertanyakan." Perbincangan hukum. Sehebat apapun, selengkap apapun. Kenapa dianggap hebat? Misalnya ada sebuah pertemuan untuk membicarakan tentang hukum. Yang hadir semua pakar, utusan dari berbagai negara. Berarti perbincangannya akan sangat hebat. Pakar-pakar dari seluruh permukaan bumi dihadirkan. Dan cara membicarakannya A sampai Z. Hebat, lengkap. Namun jika tidak kunjung diformulasikan, kalau tidak kunjung dituliskan, maka belum sah, belum berlaku. Yesus bilang udah tertulis. Kenapa engkau bertanya? Kalau benar membacanya, engkau pasti menemukannya. Dan segera terlaksana. Halo? Mungkin Anda sedang berpikir sembari berkata, konsekuensi hukumnya tidak memperoleh hidup yang kekal. Sebagian kayaknya terkecoh deh. Kata kekal kan nanti kelak. Nanti kelak kan cenderung kebayang, oh masih jauh. Kalau orang Jawa Timur mungkin saking jauhnya, jauh. Iya, bukan hari esok. Iya toh? Iya, ini saking jauhnya serem. Jauh. You know jauh. Jawa Timuran ya, monyong, pelintir, muncrat. Cuape. Iya toh? Muarah aku dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, mungkin Anda menyepelekannya. Anda kira hanya kekekalan yang hilang? No, kekinian. Anda akan mengalami sentakan besar. Karena saya punya bahasa sendiri buat saya ya, semoga juga buat Anda. Kalau Anda benar hidup di bawah perundangan negeri, kerajaan Allah, maka Anda boleh saja sementara ini hidup di bumi, tapi dengan suasana sorgawi. Fisik sorga belum ada, atmosfer sorga sudah ada. Atmosfer sorga. Anda merasakan ada atmosfer sorga? Jangan hanya ketika engkau hadir di Mahanaim. Iya. Begitu sampai rumah masih suasana sorga? Ada yang jawab tidak, ini jubir.
Saya nggak perlu tanya Anda satu-satu, jubir. Iya kan, cukup, ya kan. Nah itu, jadi diharapkan kita ini waspada supaya tidak berhadapan dengan konsekuensi hukum. Sebab kalau Anda gagal paham atau menolak, maka hidup di bumi dengan suasana duniawi. Mana yang Anda pilih? Mau hidup di bumi dengan suasana sorgawi, atau hidup di bumi dengan suasana duniawi. Kalau Anda mau dapat gambaran nanti saya bacakan ya, saya bacakan ayatnya. Tapi pastikan Anda memang setuju kita harus tunduk pada perundangan negara. Negara kerajaan ya, kerajaan Allah ya. Amin saudaraku, harus tunduk. Ini karena perintah saudara-saudara, betul? Iya, karena dulu sih ada lagu populer yang jarang dinyanyikan. Saya juga heran ya, lagu ini kan sebenarnya bagus banget untuk memotivasi siapapun agar nggak terkecoh dengan kekinian. Ya, kita semua bisa terkecoh karena siapapun percaya kepada Yesus masih dalam posisi darah dan daging. Ayo lihat. Anda masih makan nasi? Pakai baju? Injak bumi? Masih? Coba toleh, ada yang mumbul nggak? Itu berarti bukan manusia, itu lelembut. Iya, siapapun percaya Yesus masih dalam posisi darah dan daging. Dalam darah dan daging ada kedagingan. Sentral kedagingan kuasa dosa. Waspada, ada pengkhianat dalam dirimu. Engkau lengah, engkau kepleset. Maka tunduklah pada perundangan kerajaan agar kita ditolong dalam anugerah Tuhan. Orang yang menundukkan diri akan selalu diingatkan. Amin saudaraku. Ini loh lagu yang dulu nih, saya boleh nyanyi? Boleh ya, tadi bagus nyanyi, saya nyanyi ya. Tadi kan No Turning Back, ini aku lokal ya. Iya, masih ingat lagu Suasana Sorga ada dalam hatiku. Suasana sorga Tuhan berikan padaku. Suasana sorga yang tidak pernah layu. Senang, senang, senang selalu. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini seterusnya. Kesukaan surga yang diberikan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Ngek-ngok. Lagu sih seriosa, ujungnya dangdut. Gabungan ya antara internasional dan lokal ya. Ya kita harus tetap nasionalis. Apa hubungannya ya? Oke, nah saudara-saudara. Jadi kita harus memastikan bahwa suasana sorga ada pada hati kita. Itu yang dinamakan hidup di bumi dengan suasana sorgawi. Kalau Anda menolak bahwa love yang di dalamnya ada hukum yang harus segera ditegakkan. Maka Anda hidup di bumi dengan suasana duniawi. Mari saya gambarkan dari Roma 1. Kalau kita hanya melihat 24, 26, 28. Ada 3 kalimat yang persis sama diulang 3 kali. Allah menyerahkan mereka kepada. Itu diulang 3 kali. Diulang 3 kali. Akibat tidak mau tunduk pada perundangan kerajaan. Peraturan kerajaan. Kalau Anda tunduk, berarti ada bukti kedaulatan. Tunduk. Tahukah konsekuensi dari membuka hati, kemudian mempersilakan Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Di dalam hati kita ada tahta. Siapa yang bertahta? Ego apa Yesus? Kalau Yesus benar bertahta di pusat kehidupan, di hati kita, konsekuensinya adalah kedaulatan. Penyebutan nama Tuhan. Itu konsekuensi. Betul tidak? Iya. Tapi ya kalau benar beliau berdaulat, beliau akan memimpin hidup ini. Anda senang dipimpin Tuhan atau mimpin diri sendiri? Kayak orang Jakarta bilang, suka-suka gua, lu mau apa? Hah? Suka-suka gua, jangan urusin hidup gua. Oke, sama sesama boleh, tapi jangan ke atas. Malaikat kerajaan, saya khawatir, apalagi kalau malaikat jahil, langsung semplak, kurang ajar kau niku. Copot untukmu.
Iya, saya kalau jadikan malaikat, saya malaikat jahil. Tak keplak-keplaki, kurang ajar. Untung aku jadi manusia. Aku diciptakan jadi malaikat, aku daftar Tuhan. Aku tolong digabungkan ke kelompok malaikat jahil. Ngapain tuh mulut kurang ajar, tapuk-tapuk itu. Sopot untungnya, kurang ajar. Ngerti tak? Halo? Saya kayak khotbah di Madura apa di Surabaya. Nah ya, saudara-saudara, jadi di Roma 1 ayat 24 lebih dulu, nanti 26, 28, kalau mau rincian baca lanjutannya ya. 24 isinya di 25, 26 di 27, 28 di 29 ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Hatinya cenderung cemar. Kok senang sih dengan pencemaran? Kata cemar kan kotor. Betul? Kalau Anda cenderung cemar, malu dong. Dengan sepupu yang punya kalimat berkata, bersih bagian dari iman. Apalagi dikaitkan dengan hati, supaya enggak tercemar ada lagunya. Jagalah hati, jangan dinodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Cek cing, ser. Haleluya. Oke, jaga hati. Amin, saudara-saudara. Oke, ini bicara personal. Sekarang bicara antar, ini kehidupan sosial. Ini yang kedua, 26. Rinciannya ada di 25 ya. Nanti kalau 26 di 27 seterusnya. 26. Ini kan, apa nih? Ini kan 25. Saya mau hanya besarnya saja ya. Mau rincian ayat selanjutnya, begitu seterusnya. Karena itu, kalimat yang diulang. Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Kalau tadi personalnya, keinginan hati dengan kecemaran. Hatinya senang dengan yang cemar-cemar. Sekarang bicara antar sesama tentang kehidupan sosial. Ya, kata malu, kan jarang orang malu dengan diri sendiri. Halo, biasanya malu tuh ada orang lain. Betul ya? Oke, makanya tolong tetap di sana. Nah, ya kan, biar mukaku ketutup tulisan enggak apa-apa. Gitu. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Bayangkan, memalukan. Harusnya dalam kemuliaan untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi kesaksian. Tapi heran, memalukan. Dia akan jadi batu sandungan. Yang ke-28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Allah saja tidak diakui, apalagi peraturannya. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk. Kita kan berhadapan dengan pilihan. Mau di bawah naungan berkat apa kutuk. Ini vertikalnya. Diri sendiri, keinginan hati yang terhadap kecemaran. Antar sesama, hawa nafsu yang memalukan. Aku mau sujud karena aku dulunya anjing. Tapi aku jadi ahli waris kerajaan. Halo, no turning back. Heran ya, saya kayak ngomong sama siapa nih. Anda sudah diomongin tadi, no turning back. Saya hanya ngulang. Itu haknya pendeta Jojo. Tapi saya juga punya hak mengulang. Gitu? Iya dong, Jojo. Gitu? Jojo ya, betul? Alah, Mak. Oke. Nah, saudara-saudara, ini gambarannya kalau Anda tidak tunduk. Anda akan hidup di bumi dengan suasana duniawi. Ini bagian dari konsekuensi hukum. Tidak hanya kekekalan sorga yang hilang. Tapi kekinianmu juga akan ikut hilang. Apa enaknya hidup di bumi dengan suasana duniawi? Mungkin Anda perlu penegasan ya. Yang tegas mana coba bahwa hal hidup dalam kasih itu sebuah perintah. Oke. Mari tampilkan di layar dari 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1 ayat 6. 2 Yohanes 1 ayat 6 mengatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus apa? Hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Jelas gak sih? Saya ulang supaya lebih jelas.
Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus apa? Harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Betul? Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dari mulanya itu dari kapan? Dari mula pertama, ambil misalnya ada garis ya. Ini masa lalu kita, kegelapan, kerajaan gelap, melewati garis itu kerajaan terang. Dari mulanya itu dari kapan? Dari mulanya, dari mula pertama aku dikeluarkan dari dosa, dari masa laluku, dan hidup dalam kerajaan terang untuk menerima kepastian akan keselamatan. Dari mula itulah Tuhan akan berkata, kamu kuangkat sebagai Israel rohani, bukan karena kamu baik, bukan karena kamu hebat, hanya karena anugerah. Amin? Amin? Kalau Anda benar menghormatinya, ini sebagai perintah. Tadi kan saya sempat singgung the power of love. Ada 4M. Powerful 4-4-nya. Hal mengampuni. Ini kan bicara Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Ya. Di situ ada 4M. Hal mengampuni. Hal memberkati. Hal menyelamatkan. Hal menyertai. Karena Kristen harus melakukannya. Amin. Kita ada karena pengampunan Tuhan. Begitu Anda percaya sehebat apapun masa lalu, Tuhan menghapuskan, mengampuni plus menghapuskan. Kan gabungan dari forgive and forget. Kita seringkali sukses dalam hal forgive tapi gagal di forget. Tuhan tuh mengampuni 2 sekaligus. Ku ampuni langsung, ku hapus. Kristen atau semoga sih bukan yang di sini gitu ya. Sebagian kan ngaku Kristen tapi ampuni saya, maafkan. Yes, tak ampuni. Nanti salah lagi, ampuni maafkan saya. Ya wes, tak ampuni. Maafkan saya. Ya tak maafkan. Nanti satu ketika mungkin akumulasi. Memang dari dulu, dari tahun kapan. Bisa terungkap semua. Ternyata diampuni tapi tidak dihapus. Ya, kadang-kadang ada perkara kecil ya, tapi meledaknya besar. Kenapa? Di situ akumulasi. Kan marah boleh tapi terukur, proporsional. Kalau masalahnya ukuran 3, marahnya 3. Ya kan? Ukurannya. Tapi kadang ukuran salah 3, marahnya 30. Mantek sak donya ngerti kabeh. Tetangga sebelah sampai, kok meriah. Ada bunyi suara sama komprang-kampreng. Kok di rumahmu meriah? Ada apa? Kalau sekarang gampang alasan. Latihan drama Natal. Latihan drama Natal. Wih, iya toh? Pantes mau Natalan, drama ngamuk botol buang. Latihan drama Natal, iya toh? Anda kelihatannya ketemu alasan enak nih. Sampai Januari itu bisa untuk alasan. Sampai Januari. Begitu Februari ketemu ya. Wis memang tean. Nah, saudara-saudara, jadi memang hidup dalam kasih itu sebuah perintah. Amin? Oke? Setuju? Nah, kalau setuju masuk ke bagian yang kedua. Ya. Ini setuju sih setuju, tapi udah 30 menit nih. Ya, Bu kelihatannya rada kurang enak ya. Iya, salah ngundang. Salah ngundang ya, saya di mana-mana dianggap pendeta yang suka melanggar. Iya, dikasih 45, kenyataan 90. 90, ya kan? Ya, tapi saya tetap nurut sama Umi ya. Umi, karena rektor dari Universitas Mahanaim Indonesia adalah Umi ya. Jadi kalau Umi bilang cukup dulu ya. Itu nanti saya cukupkan. Paling saya tutup dengan kalimat to be continue. Kapan nyambung? So umben. Mbuh. Datang lagi udah ganti tema. Nah, oke. Sekarang itu 25-26 sudah. Sekarang 27. Petunjuk pelaksanaan, juklaknya. 27 mengatakan 27 Lukas 10. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan 1, segenap hati, 2, segenap jiwa, 3, segenap kekuatan, 4,
segenap akal budi. Ini vertikalnya. Horizontalnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena kita sedang bicara hukum kasih kita kepada Tuhan hanya sebatas vertikalnya saja. Sudah pernah dijelaskan di sini tentang 4 hal ini? Kalau sudah, saya lewati. Oh belum, katakan belum. Saya enak menceritakannya ya. Kalau sudah ya daripada double. Double maksudnya ya. Loh, saya kan asistennya banyak. Dari 9 asisten kan 9 Batak ya kan. Double. Iya kan? Iya kan? Iya. Double itu Pak, iya kan? Double ini ya opung. Kan ada saya di gereja tuh PDM. Marihot. Ini double nih. Iya aku tahu double itu. Double Pak. Iya double itu. Pak, ya sudahlah double sama double sama lah itu. Haleluya, horas haleluya memang. Ya, haleluya. Nah, oke. Apa tadi? Oh, 4 hal. Saya mulai dengan segenap hati. Ini tidak bicara tentang organ tubuh ya. Kata hati lebih pada ada tempat di hati atau mendapatkan tempat di hati. Contoh sentral atau contoh yang cukup mencolok di Alkitab tentang Daud yang ada di hati Tuhan ya. Perbincangan tentang segenap hati itu bicara tentang ada ruang di hati kita yang tidak bisa hanya bisa diisi oleh kasih Allah. Halo? Ya, saya rindu satu ketika mencapai tingkat Raja Daud. Ada di hati Tuhan. Anda kalau ada di hati seseorang, Anda pasti akan selalu diingatnya. Sedap. Betul? Wah, nggak banyak ya. Anda kumpulan orang terluka. Susah untuk mengingatnya. Susah ya. Kumpulan orang terluka yang tidak kunjung pulih. Dengar firman sih terus tapi pulih enggak ya. Susah ini, susah. Ya. Kalau saja Anda di hati seseorang, Anda akan selalu diingatnya ya. Ya minimal didoakan lah ya. Didoakan itu sudah hebat lah ya. Apalagi plus dan lain-lain. Apalagi di hati raja di atas segala raja yang maha dalam segalanya. Dan beliau adalah Bapa kita sendiri. Kalau ada di hati Tuhan, aduh dahsyat seperti halnya Daud ya. Haleluya. Berarti kita ini harus cepat mendekat hingga melekat bahkan di hati. Obrolan AOC, diam di dalam. Halo, nggih mboten? Mboten nggih, ora apa-apa. Ya, bukan dari AOC, big cit. Oke. Nah, saudara-saudara, jadi mari kita pastikan bahwa yang mengisi hidup kita, hati kita adalah Yesus. Hanya Yesus. Saya khawatir engkau ngaku Kristen, tapi dalam dirimu benar ada Tuhan, tapi juga ada hantu dan berhalanya. Dan berhala. Halo? Lu apa bedanya hantu sama berhala? Berhala itu kan segala sesuatu yang dianggap lebih penting dari Tuhan. Kalau hantu itu kan syaiton, saudara-saudara. Setan ya kan, sepupu bilang seton. Sak jin-jinnya ya. Saya juga enggak pakai jin hari ini. Nah, saudara-saudara, jadi pastikan hanya Yesus. Kalau benar hanya Yesus yang mengisi, berarti memang Yesus sajalah yang kucinta. Ini harus dipastikan kalau Anda benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Coba saya libatkan ibu-ibu deh. Saya mulai dengan istriku lah. Ya, istriku ya. Mami. Saya ke istri asik. Oke. Mami pernah kecewa dan terluka karena suami? Oh, pernah. Ojo melok-melok urusan intern. Sapa meneh ya. Sapa iki nom-nom kabeh. Oke, sudah menikah? Sudah ya? Pernah ada gesekan, benturan, kecewa, terluka di rumah? Oh pernah. Oke, satu lagi lah. Soalnya kalau ini enggak boleh. Oh memang enggak bisa. Enggak bisa. Ya memang kalau rambut putih kan holy woman. Oke. Oh, tinggal lingkaran di atas. Memang. Enggak. Maaf. Ya. Kalau laki ya holy man karena ada lingkaran ya. Ya kan. Ya. Maaf ya. Oke. Boleh kan tanya toh, kan jadi istri kan. Memang awalannya selalu indah, dimulai dengan jatuh cinta, nanti bulan madu, tapi kalau udah madunya habis tinggal bulannya kan eng.
eng, ing, eng. Oke. Nah, ada enggak dalam keluarga gesekan benturan? Artinya aku pernah kecewa, aku pernah terluka. Ada enggak? Ada loh. Saya enggak mau 3 cukup loh. Dimulai dengan istriku. Kalau mulai dengan istri kan saya malu. Ya, tapi kan sudah dimulai tadi ya, betul ya? Nah, oke, ibu-ibu, istri. Fakta rumah tangga. Ada gesekan, ada benturan, ada kecewa, ada luka. Tapi betapa bahagianya seorang istri. Sekecewa, seluka apapun. Ketika kesimpulan akhirnya adalah. Yang penting di hati suamiku hanya aku, hanya ada diriku. Dan dia pasti akan bernyanyi. Ku tercipta hanya untukmu. Ya, tak? Halo? Yang penting kesimpulan akhirnya. Betul enggak? Loh iya, orang bilang faktual, realistis. Tapi kalau ada 2, apa enaknya? Ini ibu yang enggak jawab nih, saya khawatir kesimpulannya lebih dari 1. Ya, mungkin Anda pernah menemukan ada WA di HP. Pria-pria yang suka menyembunyikan sesuatu, seringkali dia jaga HP-nya. Jangan sampai terlepas dari tangan. Begitu lengah, ada tulisan, Kakanda, kapan kita jumpa? Tertulis kuntil lanak. HP ku di tangan bojoku, rek. Iya. Nah, pria-pria yang suka nyimpen rapat HP Anda patut dicurigai. Belum jadi terdakwa, patut dicurigai. Patut. Nanti kalau udah ketemu baru. Ya. Nah, jangan-jangan ada juga pasti ada ketimpangan dalam alokasi dana. Nah, ini pasti nih, ibu-ibu kan bisa ngira-ngira. Suamiku workaholic lu kerjanya, ini proyeknya lumayan. Ini kira-kira income bulanan pek tiau. Tapi yang nyampe ke rumah sacap. Sing 70 nang ndi? Halo? Halo? Nih, pantas dari tadi enggak mau jawab. Yang ketiga, jangan-jangan masalah kehadiran. Kehadiran. Loh iya dong, harus tepat dong ya. Kadang-kadang kan ada suami nih. Kalau pagi menuju kantor alamat jelas. Iya, pagi menuju kantor alamat jelas. Sore pulang kantor alamat rumah bisa enggak jelas. Bisa nyangkut di sini dulu, nyangkut di sana dulu. Hampir pagi, oh ini rumahku. Nah itu, masalah kehadiran. Jangan-jangan. Saya tidak tahu ya kenapa ada tawaria, jangan-jangan fakta apa. Kan nggak mungkin menyenangkan ya hal ini ya. Tapi kok banyak yang ketawa ya. Ya, rahasia terungkap. Bertobatlah. Ya, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, di dalam hati hanya Yesus. Sungguh. Nanti dibuktikan dalam hal kualitas ibadah. Memuji segenap hati. Jangan separuh hati. Menyembah hikmat segenap rasa hormat. Mendengar firman, haus dan lapar akan kebenaran. Saya lihat di sini ada yang haus lapar, ada. Ada yang rak doyan. Saya paling senang melayani Anda yang mukanya tuh haus dan lapar akan kebenaran. Saya senang melayani. Ya, haus dan lapar, saya suapin. Enggak pakai sendok, skop. Doer. Paling gemes tuh lihat muka yang enggak doyan tak keplak. Mangapun. Mingkemai. Capek-capek menjelaskan. Ayo. Ayo apa? Ya, segenap hati. Pastikan di hati kita hanya Yesus. Pak Kris bisa buktikan, ya sudah dari awal. Dan saya menjaga keseimbangan terus antara undangan dan misi. Ya, undangan aku diberkati, misi aku memberkati. Undangan mlebu kantong, misi nebar benih. Hati terjaga. Nek kalau undangan, tambah kandel. Tapi motif melenceng. Tapi kalau dua-duanya beriringan, hati terjaga. Ya tak?
ono duwe haleluya, nah dong hepeng haleluya. Iya toh? Ngerti nah dong hepeng? Gak ono duwe. Nek ono duwe, wis gak ada duwe. Ya. Itu dia ya, jaga hati ya. Nah, jadi pastikan hanya Yesus. Amin. Nah, yang kedua, bukan hanya segenap hati, segenap jiwa. Kalau poin 1 terbukti, poin 2 terlaksana. Obrolan tentang jiwa mencakup 3. Pikiran, perasaan, kehendak. Jiwa manusia kan ada 3 hal di dalamnya. Pikiran, perasaan, kehendak. Kalau di dalam hati kita ada yang lain selain Yesus yang kau sayang, enggak yakin jiwamu terpengaruh. Halo? Iya. Pikiran terkait dengan ketika aku mau berbuat apapun, adakah selaras dengan kehendak Tuhan? Begitu confirm, ini pikiran. Perasaan, aku enggak mau melangkah sendiri, aku maunya bersama Tuhan. Jadi tidak mengandalkan kuat gagah. Udah confirm nih, bagus nih. Nanti dalam hal pelaksanaan, aku maunya bersama Tuhan. Kalau enggak ada Tuhan, kehilangan. Kehendak, tentang apa? Ini udah pelaksanaan. Maksimal, yang terbaik, all out, radikal. Kuberikan yang terbaik. Anda kelihatannya enggak mau amin karena jariku ke sini, musti ke situ. Kalau perlu mendekat ngerti lah kon iku tak kandani. Mangkel sih ya. Iya. Nah, saudara-saudara, iya. Kalau samalah suami istri juga. Kalau di hati kita hanya istri yang disayang. Pikiran, perasaan, kehendak kita terpengaruh. Tapi kalau sudah ada lebih dari 1 terbelah, nggak akan mempengaruhi pikiranmu. Engkau tidak perlu berpikir melukai istriku apa tidak. Engkau tidak perlu berpikir lagi ya perasaan bersama atau tidak bersama. Engkau tidak perlu memikirkan maksimal tidak maksimal. Tapi kalau di hati hanya 1 yang kau sayang, jiwa terpengaruh. Dalam hal misi saja, kan saya pernah cerita 10 kali hampir mati. Kan ada masa di mana saya juga gagal karena kecewa. Tuhan kok kejadian seperti ini? Roh Kudus di hati bilang, emang program yang ini mauku? No, maumu. Saking semangat engkau tidak bertanya dan kau laksanakan. Pikiran terkait dengan adakah keselarasan dengan kehendak. Hati, adakah begitu confirm terlaksananya? Tidak kuat gagah manusia, tapi Tuhan yang diandalkan. Halo? Iya, tapi ala kadar atau maksimal? Pikiran, perasaan, kehendak. Ini kan niat hati. Maunya bersama Tuhan. Tapi begitu dilaksanakan, benarkah maksimal? Halo? Iya. Kan sama tadi. Soal nyanyi kan juga harus maksimal yang terbaik, betul? Kadang-kadang kan ada yang nyanyi gak maksimal. Allah kita heran dan besar, oi. Allah yang heranlah, oi. Parah. Ya. Oke, yang ketiga. Tentang apa yang ketiga? Segenap apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ya. Anda kira kekuatan ini hanya tentang fisik? No, kekuatan ini lebih pada tough, artinya teguh. Iring Tuhan, jangan hanya terima baiknya saja, yang gak baik pun mari terima. Karena ia terlibat dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Allah terlibat dalam segala perkara kan? Betul? Segala perkara, sehat sakit, sukses gagal, tebal kempes kantongnya. Segala perkara. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang live in love. Yang mengasihi. Anda mengasihi tidak? Hidup dalam hukum kasih? Halo? Oke, puji Tuhan. Katanya warek ya. Halo? Kenyang? Masih ada ruang? Masih ya? Kalau masih ya kasih tanda ya. Tadi yang tadinya kenyang itu lah. Iya, wis mulai bleret ya.
Saya enggak minta setuju, udah ada tanda setuju. Iya. Belum saatnya amin ya. Amin. Ya, takutnya penempatan amin salah. Ya, iya pas negatif, amin. Yang positif, amin. Ya, kalau yang negatif amin, wah celaka kita ya. Oke. Tolong otak di sini. Takutnya di sini. Ada yang tersinggung ya, enggak apa-apa. Biar bertobat sisan. Tough ya, dengan segala kekuatan, artinya baik buruknya kita terima. Amin. Nah itu dia, sebab di dalam Tuhan ada bagian yang tidak menyenangkan. Terima semua dengan penuh syukur. Betul? Iya dong. Setuju enggak? Wong kita aja disayang Tuhan sampai hari ini, emang kita perfect. Ya, mengasihi baik dan buruknya. Mari syukuri Tuhan. Tuhan mengasihi kita apa adanya kok. Setuju enggak? Iya. Anda kalau enggak setuju kalah loh. Ingat enggak? Di dunia kan ada lagu itu bahwa mereka kalau udah cinta, dia mengasihi Tuhan, mengasihi orang yang dicinta apa adanya. Ingat lagunya? I love you just the way you are, don't go change. I love you just the way you are ya. Makanya don't go change, but you go and change. Kamu pergi rambut hitam, pulang jambon, rambut jagung. Ya siapa tahu suami ini bosen, tak rubah biar ada cerah kan. Halo, maaf loh bunda, asli ya. Aku pas lihat sana kok tak enak saya ya. Iya, tak enak saya. Ya, nanti saya minta maaf lagi ya. Nah saudara-saudara, jadi pastikan bahwa kita dalam segala situasi tetap cinta Tuhan. Oke, amin. Dan yang keempat, segenap akal budi. Akal budi itu tentang pikiran sehat. Ya, akal yang berbudi, akal yang berdasarkan budi pekerti. Artinya ini tentang pengenalan ini. Apapun yang kulakukan, karena aku kenal Tuhanku. Arahnya kemana? Ketulusan. Motif segala sesuatu untuk Tuhan itu benar. Amin. Jadi 4 hal, ada petunjuk pelaksanaan. Oke, mungkin paling tidak poin 3-nya dapat izin ya Bu ya. Poin 4-nya golek dewi. Ya kan? Loh ya, kalau misalnya poin 2 tadi, apa harus sesuai dengan panduan? Tadi ada ayat yang ketinggalan ya. 1 Yohanes 3 ayat 18 dulu, baru nanti saya tutup poin 3. Tenang, sebentar lagi habis. Oke, kan ada yang senang poin terakhir kan? Ada yang senang ya, begitu pendeta bilang poin terakhir, muka yang kenceng langsung longgar. Wis mentek. Ki pendeta kakek ngomong ya. Gitu. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 18 dulu, anak-anakku, ini poin 2 nih. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, jangan. Tetapi dengan perbuatan bagus, tapi dalam kebenaran. Anda lakukan, ya caranya gimana? Suka-suka saya, enggak bisa. Ada petunjuknya yang harus dilaksanakan, amin? Oke, ayat terakhir, poin 3. Kalau Anda sudah setuju bahwa hidup dalam kasih itu perintah, jelas pelaksanaan, poin 3, segera putuskan. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ya, kejar itu menggambarkan cepat lambat. Cepat. Kejar itu lari apa jalan? Lari. Oke. Ternyata dalam hal merespon ya, bahwa hidup dalam kasih, hukum kasih adalah perintah dengan petunjuk yang gamblang, jangan ada penundaan. Kejar. Saya ketika diminta untuk mengkhotbahkan hal ini, saya enggak mengira bahwa orang yang segera mengejar kasih, tidak menunda, satu ketika diberi kelengkapan, kemampuan kenabian. Halo, Anda enggak kepengen dipakai seperti Bunda Iin? Wah, enggak jawab, Anda kelihatannya lebih pintar dari Bunda Iin. Lebih pintar, pintar. Ini pemimpin yang baik, menginginkan anak rohaninya lebih hebat. Betul.
Coba lihat. Kan enak khotbah gini. Confirm langsung. Ya toh? Enak. Takutnya pas khotbah, jangan gitu ngomongnya. Salah itu. Nah. Gitu. Iya toh? Ini dia. Halo. Iya, berarti yang dibina dengan baik karena engkau murid rendah hati, pantas bisa melewati guru. Yang enggak kunjung melewati, goblok. Ben mantep sih Sal. Hah? Jangan ya. Belum ya, belum. Nah, ini kena koreksi juga ya, belum. Iya kan? Kadang kalau lembut terlena. Tapi kalau yang disiplin shock terapi. Langsung orang yang terlena kaget. Oh iya, goblok. Belajar kono. Belajar kono. Iya. Iya. Oh, belum, enggak apa-apa ya. Belum, lama-lama meleret. Oh, keplasisan. Goblok. Halo? Yo, di kampus kan juga ada dosen lemah lembut sama dosen killer. Yang bakal menghasilkan mahasiswa yang bagus, yang lemah lembut apa yang killer? Iya, dosen lemah lembut besok ujian, kamu enggak belajar. Ah, dosennya baik. Begitu dosen killer, jam 4 pagi masih belajar. Kamu udah jam 4 pagi masih belajar. Jangan main-main, dosen ini killer. Itu dia ya, paham ya? Goblok. Ini saya bakal ada omongan, ginian gak sopan, jangan diundang lagi. Gak sopan. Goblok, kayak pinter dewek. Oke, saudara-saudara. Jadi lihat ini ya, kita semestinya kejar kasih. Saya kejar loh, jangan kira tidak loh. Saya tinggalkan masa lalu, saya berusaha secepat mungkin. Saya sudah jelaskan lah betapa jeblok masa laluku, hancur, sampah masyarakat. Makanya di awal-awal banyak doa puasa. Target baca renung firman untuk kejadian wahyu. Militansi dalam hal melayani dan seterusnya. Ya, karena apa? Karena aku ingin segera mengalami kelepasan dari berbagai keterikatan. Kan sudah dikeluarkan dari masa lalu, itu anugerah. Tapi selanjutnya harus berani bayar. Semakin berani bayar, percepatan. Tidak berani bayar, perlambatan. Terserah. Mau cepat, mau lambat. Makanya kita bilang, kejar. Kamu sudah setuju perintah. Suklaknya begitu jelas. Masih mau tunda? No. Kejar. Lanjut, kedua langsung 3 ya. Biar langsung bisa diakhiri. 2 dulu, Dek. Ya tidak apa-apa langsung 3 ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. 3. Tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati dan menghibur. Saya merasa surprise. Kalau benar kejar kasih, ada salah satu kemampuan kenabian yang Allah sertakan dalam hidup kita. Halo? Ini lihat. Anda nantinya diberi 3 hal. Anda akan mampu membangun, menasihati, dan menghibur. Kebayang nggak Anda punya sebuah kehidupan yang sangat bermakna? Kemanapun kau pergi, orang sekitar terbangun. Kemanapun kau pergi, orang sekitar mendapatkan nasihat, petunjuk. Betul? Anda seorang yang menjadi inspiring, menjadi inspirasi. Kemanapun kau pergi, banyak orang yang sudah begitu berduka dengan situasi. Ini hari-hari ini kan banyak orang yang mungkin berduka karena padang gurun pandemi yang berkepanjangan. Ada yang kehilangan pekerjaan PHK, ada yang bangkrut investasi usaha dan seterusnya. Enggak cuma sekuler. Wong rohani juga sejumlah pendeta kaliren, saudara-saudara. You know kaliren? Aku rak gelem melu-melu ngaku. Apalagi di depan pendeta besar ini. Big pastor. Haleluya. Front pembela iman. Berisik.
Sebagian Anda cerdas ya, sebagian Anda ngomong ngopo gitu pendeta. Wis penyembahna ya. Melas banget lihat Anda itu ya. Domblong. Nah, oke. Oke, begini saudaraku ya. Sebuah kehidupan yang bermakna itu membuat hati ini rasanya aduh penuh syukur dan bahagia. Kenapa engkau bisa membangun lingkungan? Karena engkau lebih dulu dibangun oleh Tuhan. Kenapa engkau bisa memberi nasihat? Kalau engkau benar hidup dalam kasih, Allah itu kasih, hikmatnya turun. Saya kadang-kadang share dengan seseorang, atau tiap minggu kan ada semacam PA, pemuridan. Ya kadang-kadang heran sendiri. Tiba-tiba orang bilang, terima kasih Pak. Saya benar dikuatkan dan solusi saya temukan. Soal apa? Tadi ngobrol kita, kalimat yang mana? Kadang-kadang kita tidak tahu loh, ada kalimat yang lepas. Dan ternyata itu inspirasi yang membuka jalan. Dan dia ulurkan tangan, terima kasih. Po pinter aku ini. Gak pinter aku ini. Halo, hikmat Allah turun. Punyalah kehidupan yang bermakna. Ada banyak keruntuhan di sekitar kita. Dan engkau hadir untuk membangunnya. Ada orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Engkau berikan nasihat. Ingat Bapak kita penasihat yang ajaib. Konsultan yang canggih. Like Father Leksan. Kalau bapaknya konsultan yang penuh dengan keajaiban. Anaknya juga memberikan solusi bagi kehidupan. Amin. Dan terakhir dari yang paling akhir. Tenang, hampir entek. Menghibur. Amin. Nah iya tadi disinggung loh sama big pastor. Ya kan? Saya janin enggak enak. Ini pendeta inspirasi banget untukku. Dia bisa enggak enak loh. Khotbah mbek ngelucu. Mbok kira aku Sri Mulat toh. Sembarang yo. Saya ini sebenarnya tidak mungkin jadi pendeta ya. Untuk jadi pendetanya aja tidak mungkin karena bejatnya masa lalu. Begitupun dalam hal khotbah, ya kan saya bukan orang yang pintar ngomong. Jarang ngomong seperlunya. Ya. Kalau satu ketika ya diberi anugerah untuk menyampaikan isi hati Tuhan, itu pun lama-lama saya juga heran dengan diri saya. Dulu waktu sekolah SOM, School of Ministry, ada homiletik ya tentang ilmu berkhotbah. Dikasih jatah 5 menit. Aku sinau ente-entean. Khotbah kenceng 3 menit. Habis bahan, bingung. Ngomong apa neh ya. Enggak tahu, dosen bilang turun. Kasih 5 menit. Ngapalin 3 menit lumayan. Masuk menit keempat, pelangap lungo. Ketoke bahannya akeh entek kabeh. Turun saya, tidak lulus. Homilitiknya tidak lulus. Halo, berarti tidak bisa saya sebenarnya. Betul tidak? Apalagi menyampaikan khotbah dalam sukaria. Wih, tambah tidak bisa. Halo, saya kasih gambarannya. Saya sempat senang pernah jadi dosen terbang. Wih, terbang ngerti? Mabur. Semarang, Surabaya. Senin Setu. Nah, saudara-saudara, satu ketika kan, nah zaman itu kan saya ternyata ada yang kisik-kisik. Sing ini memang pendeta, tapi dosen killer. Ngerti killer? Sing cok mateni. Gitu. Nah, saudara-saudara, satu ketika sekelompok mahasiswa perwakilan menghadap. Om, minta waktu bicara, Om. Kami mewakili teman yang lain. Untuk apa? Tolong kasih waktu bicara Om. Oke, yuk masuk ke satu ruangan. Tapi mohon maaf sebelumnya ya Om. Kenapa? Kami minta maaf lebih dulu Om. Om jangan marah. Soal apa ya? Om jangan marah ya. Soal apa? Ya maaf lah Om tolong jangan marah lah nantinya. Oke, ya udah ada apa ini? Gini loh Om. Om ini kalau ngajar bahannya menarik Om. Tapi sayangnya muka serem. Lalu kalau bahan bagus muka serem, tidak tahan lama kami dengarnya Om.
Anda bisa tahan lama ngobrol sama orang yang mukanya serem? Tak kasih jempol 3. 4 jatuh saya, 3 cukup. Halo? Nggak tahan kan, betul? Kalau orangnya sumeh, gerap, ya. Gitu. Kita bisa tahan lama. Jadi Om ya, makanya kami minta maaf ya Om. Om tolonglah, kalau ngajar ada senyumnya Om. Jangan muka serem gitu, kami nggak tahan Om. Ya toh? Nah, oke, tak renung-renung ya bener ya. Betul ya? Bener ya? Renung, wah aku mesti berubah ini. Udah diakui pelajaran menarik, muka serem. Ini kan poin hambatan ini ya. Ya sudahlah, saya belajar untuk kadang senyum nggak jelas alasannya. Senyum gawean ya susah ya. Gimana caranya ya? Kaku-kaku ya sudahlah. Lama-lama bisa senyum. Lama-lama ningkat, bisa tertawa. Lama-lama bisa terbahak saya. Wow, begitu saya sudah mengalami pertobatan. Dari muka serem sampai senyum tertawa terbahak. Ada lagi yang protes. Om, kalau ngajar, kalau khotbah jangan banyak tawa Om. Ini apa soalnya? Gini Om. Tadi penjelasan saya paham, begitu tertawa hilang pemahaman Om. Mau kira gampang aku bertobat Dek, aku mesti balik lagi, enggak bisa. Seneng enggak seneng begitu, saya kalau pas khotbah di tempat yang elit-elit bisa dicoret saya. Karena mereka itu aliran yang senangnya pendeta datang, saudara-saudara, jadi kita itu saudaraku. Kadang-kadang terlampau cepat jadi saudara-saudara. Iya, teman-teman dari Indonesia Timur. Kalau khotbah cepat sekali saudara-saudara. Ya. Pokoknya ya, Anda sudah setuju bahwa live in love, hidup dalam kasih itu perintah. Petunjuknya pun gamblang. Cepat kejar kasih itu. Agar punya kehidupan yang bermakna. Betul? Halo? Anda mau dibangun menjadi begitu kokoh, kuat? Anda punya peluang untuk membangun siapapun di sekitar. Anda mau dibekali hikmat? Pantas sengaja nggak sengaja, nasihat keluar. Amin. Apalagi di padang gurun yang panjang sejak Maret ini. Banyak orang yang sudah jidat terlipat 13, muka kenceng, hidung mulut balapan. Kau hadir, dia mulai senyum, tertawa, terbahak. Lupa masalahmu, iyalah karena kau datang. Halo? Enggak amin, enggak apa-apa. Tetaplah berenpunung sampai putus sarafmu. Live in love. Di balik semua kelembutan, kelemah lembutan, ada perintah yang segera harus dilaksanakan. Buktikan bahwa kita anak-anak kerajaan. Di bawah perundangan negeri, tunduk. Di bawah perundangan kerajaan, tunduk. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tundukkan kepala.